duduk, ini biasanya di pesawat. Jangankan di pesawat, awake dhewe, kalau tidak mampu sholat boleh duduk. Soal mustaqbilal kiblah, adepe kiblat atau tidak, itu urusannya Gusti Allah. Mana pesawat itu terbang, ya itulah ikuti, yang penting tujuannya nyampe. Kan mustaqbilal kiblah. Lah nih, kalau kita kadang-kadang ora iso kudu ada mulon kan mustaqbilal kiblah. Kebetulan awake dhewe wetane Ka'bah. Ini kadang ini sholat kadang-kadang jadi tolak ukur. Mancing sithik kadang-kadang. Karena saiki ukur-ukuran nanti besok akan diukur kabeh. Karena sholat saiki akeh dipancing kabeh. Masjid zaman almarhum Abdullah Yai Makruh saja sing gawe bakti wis lurus-lurus. Itu anak muda di sholat ngene. Jangan kok gak percaya Yai Makruh aku tak mau dandan. Padahal sholat itu mustaqbilal kiblah. Oleh ya sebelah sama salah monggo itu daripada kita niat khusus bagi niat khusus haji bagi lansia kajine podo niate podo tapi bagaimanapun kalau nggak bisa bahasa Arab niat haji tidak harus ketika itu sekarang kita niat tahun depan berangkat haruskah mengulang niat? Enggak kan? Terus paksa sampai di daftar haji itu niat haji. Ujuk-ujuk kami panggil, kok gak? Lah aku orang niat sah wes bu haji nih. Kok nopo wes? Tapi di bulan-bulan ini awal itu ada walaupun berota. Kalau kita bis ini beralih, sopo sih orangnya? Bis berniat. Nah, kadang-kadang namanya susah itu kadang-kadang sing mokong Pak. Enak-enak ya. Begitu ngomongin suami istri dijejernya susah loh. Kalau kalian Madura ini lah Madura. Tahun 2011 saya dengan Madura memang betul campuran Madura asli kalau Madura swasta itu di belakang. Dulu kan biasa mengumpulkan orang bayar utang itu kan bisa itu bisa berangkat. Wah sampai saya mau dibunuh Pak itu sama orang Madura. Tapi almarhum sudah, saya minta maaf dengan saya. Saya bimbing anak buahnya masih muda dua di belakang. Sudah naik dari beralih menuju ke Mekah. Di belakang nutupi apa itu kain mikrometrok ini rang-rang lah. Dek pena era. Pak genahnya, Pak terus pun di jamaah sampean. Nanti kalau saya genahkan tersinggung, nah ini Bapak yang tanggung jawab. Padahal itu sudah niat haji. Itulah beliau ketika saya langsung berdiri minta maaf dengan saya. Di mana posisi Bapak ketika waktu itu menjadi seorang pemimpin haji. Angel Pak, marahin wong angel. Umroh yang tahun 2023, tonggo dhewe Pak. Yo kanca setiap hari tak omong. Yo sekalian keliling, gitu, delok ning Gunung Uhud, nanti pulang ambil mikot ning no. Semua celana dalam di luar. Dilepas kok di luar. Kalau di luar Soekarto. Masuk ngono ra oleh tersono. Ya sik yang. Lah saiki lek sampean ngerti ngono Pak, awakmu kena dang langsung betul-betul gitu. Aku udah stop nih. Gitu. Maka kadang-kadang Pak, pangapunten maaf. Angel dari petugas itu, angel dari seorang leader. Kalau hanya gampang, ngeloknya gampang, Pak, sampean kena pedang, makanya harus hati-hati. Kadang ya lek wong itu deh, era gitu ya Pak. Ya bukan poso, aku kuat. Yang penting kita menyampaikan sesuai aturan, gitu, aturan, sampaikan hati-hati, jangan sampai
Ya memang tugas kita untuk menyampaikan itu. Tapi kan kita tidak tahu apakah itu melanggar atau tidak. Maka masalah haji itu harus diselesaikan di Mekah, gitu. Kalau tidak diselesaikan di sana. Kalau puasa 3 hari di sana, sebulannya 7 hari. Enak-enak saja kalau puasa. Tapi kalau yang namanya budak, mau nggak mau harus diselesaikan di sana. Tapi kadang-kadang cerita baru selesai. Balik lagi daftarnya nunggu berapa tahun? Nah ini loh Pak, kadang-kadang kita harus peka menyampaikan segala sesuatu yang kadang-kadang terlewat bagian pulau ini ketua enteng Pak. Gawe ting kain gitu. Tapi ini terus niat khusus haji, wudu dengan air semprotan. Kira-kira oleh yang betul? Coba Mas. Boleh enggak? Tapi harus tata aturannya Pak. Ini semprotan, tetap disemprot-semprot ini. Sakno koncone. Surat-surat dituangkan di dalam tangan saya ngambil ngembang titik ya, ngembang titik seret terus langsung dilabur ngene. Nggih, rasa. Dan yang buat semprot ini ya sakno koncone Pak. Boleh. Jangankan semprotan, bahwa air botol diadai dituang siti. Saya praktek ini pangapunten mohon maaf, sing marai abai Gusti saya. Langsung ngasih pikir Alhamdulillah, ternyata aku jadi pembimbing haji, ternyata tak sampaikan. Lo itu nggak boleh kan, harus di sini rupanya banyak. Kalau banyak boleh kali pilih. Mungkin ini darurat mamduran ini darurat. Saya kira yang betul, wapap batal. Kan kita berhenti butuh bentar kan? Umomo, biar lanjutkan. Tengok-tengok aja berdiri ini nggak masalah, tapi jangan berubah posisi. Tapi jaranglah yang batal. Gitu. Alhamdulillah. Jadi ini air semprotan seperti itu ya. Monggo caranya bagaimanapun itu kadang-kadang dulu suruh bawa semprotan waktu itu kan untuk menanggulangi panas, tapi ternyata menjadi alat wudu. Formasi jamaah saat toh. Nah ini ya bagaimanapun Pak, kalau sudah hari pertama memang harus buntut loe sekian. Tapi ketika sudah tahu, paham pun, yang penting nanti kalau pisah kita akan kumpul di mana? Ya, kita kumpul di sana. Terus seandainya Bapak Ibu nanti susah mencari kita, itu ada petugas yang berbaju oranye sekarang. Kalau dulu bajunya apa? Coklat atau biru. Itu petugas kita langsung diantar sampai tujuan. Maka kadang-kadang jenenge gelang itu kadang-kadang yo penggawe yo angel saking tuane. Jangankan sing tua sing nomor melelet yo kathah Pak Bu. Jadi ini maka ini pun berikutnya yang kedua, formasi jamaah saat sa'i. Wah enak sa'i ini. Sa'i sing nom-nom pengen. Sing tua-tua terus piye, Pak? Sing nyanyi. Rumono wae nyanyi gak apa-apa, memang itu untuk meringankan beban. Ada lantunan itu bukan krono apa-apa, tapi untuk meringankan ketika kita berjalan sapi, penyemangat. Nah, kadang-kadang sing tuwa itu sampai ngene yo ora diseret. Ayo, Nah, salahku kita harus latihan sabar, tapi harus ada yang mendampingi. Sekali lagi, ya kita harus beriktikad, mudah-mudahan
Doa kita tidak akan diijabahi, tapi kadang-kadang kita menolong orang itu akan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan-pesan itu. Sikap Qadra Hajar Aswad, Multajam, Hijr Ismail, Maqam Ibrahim. Apakah kita posisi ini bisa pas? Sulit kan Pak? Saya beberapa kali catatan mau haji belum pernah yang namanya nyium Hajar Aswad. Pernah sekali mau cium ngeten Pak. Wis teko kira Pak. Gulu kula iki ngene wong lah bojo-bojokno me. Si ayu. Balik Pak. Daripada aku mati. Estu Pak. Loh, loro ngene ngene. Akhirnya saya mundur. Perkara ngene tok lho Pak. Sampai sekarang kecil enggak saya ketika melihat orang berjubel-jubel itu saya, karena saya beda kaji Mbah Mun dikawal ya tuh beda Pak. Jangan membicarakan orang lain. Kalau saya ambil hikmahnya seperti itu. Jadi ketika saya mau ini eling bujuk-bujuk enom cek ayu wah mundur aja. Nah, kaji dewe bujuk-bujuk kaji ya waktu itu ya ya pelaksanaan arba'in di Madinah. Nah ini kadang-kadang bahasanya iman sampai sudah bayar lama-lama di sini, tapi tidak bapak tidak mampu melihat kemampuan jamaah. Padahal jamaah di arba'in Masjid Nabawi itu panasnya luar biasa dibandingkan panasnya di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram Pak, sampai lepas sandal jalan kaki untuk jauh nggak ada masalah. Tapi kalau di Madinah sampai lepas keluar dari langsung lomot, locot, lepuh. Itu perbedaannya panas yang ada di Mekah dan di Madinah. Saya pernah kehilangan sandal waktu itu tahun 2013 kalau nggak salah. Udah pulang dari Mekah sampai kos-kosan sampai maktab itu nggak masalah alhamdulillah. Tapi ketika keluar dari Madinah mau nyabrang jalan saja nggak kuat. Itu perbedaannya. Itulah yang harus disampaikan. Terus sandalnya kadang-kadang Bu, sandalnya tak bawa wae sampean sakno untuk nggowo. Ternyata moro-rono sampean ro. Maka bagaimanapun sandal dibawa gak masalah, kresek dintolo digawe kalung. Apa suci itu? Di sana nggak ada wedus, ya nggak ada ayam, dan apa manuk apa itu? Doro atau merpati itu apa tembek telek itu tidak sembarangan telek di sana. Ya sampai kok pengen ditelain mana? Sampai nake kok gak disenelek, cerot. Cerot langsung cerot. Tapi kalau beda sih, Allah ya Allah, keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Akan bahasa itu sama tapi beda dalam pengungkapan. Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada parkepur merpati. Tapi kenapa enggak? Tapi kalau sampai lah yo, manuk paten reput kok gak nelek. Langsung cerot pak ning lambemu. Ini bukti loh kode-kode. Betul enggak? Ada enggak? Makanya tapi beda kalau ya Allah, alhamdulillah ya Allah, inilah keajaiban Allah. Dengan begitu burung berterbangan. Tapi begitu jamaah banyak di sini, penghormatannya luar biasa. Ya beda kan? Dengan doa itu semuanya. Tapi kalau ya Allah, burung tak menakil kan langsung nelek. Karena beda ngomong. Jadi inilah kadang-kadang mengolah bahasa. Nih. Ya, terus mana nih? Arba'in. Strategi masuk rodo dulu bebas. Ya, bebas. Tahun 2019 saja masih enak saya. Tapi sekarang dijual Pak. Kalau sampai punya uang 100.000 wong mukimin iso masuk Pak sekarang itu. Karena orang itu bukan mukiminnya ya, tapi mukimin yang memberikan sampai bisa masuk ke raudhah itu bisa.
walaupun sudah punya tasrek untuk di list, tapi kalau sampai pengen masuk lagi, makanya sekarang disuruh mempersiapkan membawa uang banyak. 150. Ya kalau ada yang 100 tinggal apa Pak? tinggal nasibnya. Kadang-kadang ada yang 100. Ya kadang-kadang ya pas untuk api ya orang bayar. Saya kemarin 25 nggak bayar karena ikut di belakangnya ada pasukan dan orang Indonesia. Mas saya ikut. Ya ini satu rombongan masuk pas jam 11. Kalau kadang jam 11 ini mau sholat duhur kok lama di Raudhah itu bisa bolak-balik sholat alhamdulillah. Jadi kalau mau masuk pas itu tinggal nasib awake dhewe. Kalau kita bersahabat ya bisa dapat enak atau enggak ya tidak. Tapi semuanya itu harus dikembalikan bahwa itu semuanya adalah tergantung amal niatnya awake dhewe. Strategi masuk ke Masjidil Haram. Ini wukuf lah. Wukuf di Arafah sudah biasa, tadi sudah saya sebut Arafah. Nah ini kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, jamaah haji kita tidak hanya NU dalam Muhammadiyah, tapi kadang-kadang itu dari LDII. Ini ada saudara kita dari LDII? Ada. Ada? Itu kalau sudah yang namanya pengen apa bisa itu namanya apa? Tarwiyah. Ya, tarwiyah. Kebetulan dia membawa bapak, bawa ibu sama istrinya. Dia mau tarwiyah sendiri. Saya panggil, sampai itu anak singgolim tak menolak. Kenapa Pak? Saya kan memang harus bergabung dengan sampai meninggalkan anak ibu dan istrimu di sini kok wajib menggui sampai. Sedangkan itu perjalanan Rasulullah sunnah. Sekarang sudah banyak ada mobil. Kenapa? Ibu dan anak istrimu mau titipkan orang, sedangkan kau mau berjalan. Kalau ibumu dan anak istrimu itu nanti saya biarkan gimana? Siapa yang tanggung jawab? Nangis Pak di depan saya. Makanya kadang-kadang dicari dulu. Kalau konco-konco LDI mau berkelompok suruh bawa, kalau bawa keluarga suruh bawa. Tapi jangan sampai merepotkan karena di sana adalah negara orang lah, negara lain. Gaya pengen tak barukan mungkin pengen ibak Rasulullah, ibak Rasul gitu. Kalau ibak Rasul kenapa dari Madinah ke Mekah orang laku? Kita mau berapa ini? Kenapa sampai dari Mekah Madinah kok ikut rombongan kok gak laku? Sama pikir tenang. Ini enggak kadang-kadang ya. Terus, tapi kalau sudah nanya-nanya keyakinan kalau tidak diimbangi dengan segala sesuatu itu akan menjadi rusak. Maka ibu-ibu dan bapak sekalian, disinilah susah dan sudah dan sulitnya kadang-kadang membantu jamaah ini di Arafah. Kalau sekarang kan enak, kemarin 2019 itu belum ada kasur seperti kemarin Pak, malah dikawisi payung. Ada tuh kemarin yang berangkat kemarin 2025 ada, 2000 ke bawah 2009 saya masih awas sudah banyak di Arafah itu belum ada apa-apa, belum ada AC, masih tenda-tenda biasa. Tapi kalau di Mina, ya sejak dulu saya haji sampai sekarang ya ikut terus. Kalau ngomong, di Mina ada perubahan, yang dirubah apaan nih? Gitu. Ya semua ikut perubahan itu tidak jadi dicet. Mau ngawak itu ya roh berangkat gantian kan? Paling itu. Lah sebenarnya mau sampai berangkat saya ini. Itu anyar, sampai kan di sana dulu. Sekarang di sini, jadi ada perubahan nggak ada. Mohon maaf, saya itu dulu petugas dari Madinah itu, Dakar Madinah itu dari masjid Madinah sampai Dakar itu saya jalan kaki lewat terowongan. Sama kami Mekah, Madinah itu saya hafal gitu. Jalan kali. Tapi sekarang sudah banyak hotel-hotel, jadi mau busuk-busuk itu sudah agak sulit.
Gak kelihatan, dulu kelihatan dari benderanya tinggi, diarah jalan, dibesuk-besuk nyampe. Deket kalau nyampe itu jalan di dakarnya. Nih. Strategi masuk Masjidil Haram sudah masing-masing bisa, gitu. Tapi alhamdulillah kemarin 2015 saya bawa orang tua satu tapi bisa jalan, tapi yang orang tua yang perempuan saya tawaf bawa pakai apa itu skuter ya, atau orang dorong itu, tapi saya dengan orang tua pas mau masuk dialihkan ke lantai paling atas, Pak. Nah, saya tanya, saya khawatir istri saya itu nanti berlaku enggak. Terus orang tua yang gimana Mbak? Ini satu putaran itu kalau di bawah sudah 3 kali 4 kali putaran. Dah siap, Bismillah, alhamdulillah selesai. Nah, itu terakhir tawaf ifadah mau pulang tahun 2025 dan kloternya kloter awal. Ini jadi strateginya. Walaupun bagaimanapun strategi, kalau sudah kadung jalur pintu menuju ke haram ditutup, ya mau nggak mau kita harus pakai naik kan kata ikut di sana. Jadi ini terakhir ini tawaf di lantai 1. Nih tawaf. Memang ya penak lantai 1 gitu Pak. Coba kadang-kadang rasakan di lantai 2 berat belum? Ya. Ini harus sampaikan. Tapi kalau sudah lantai atas, sekarang mau jauh. Dulu sebelum direnovasi Pak agak pendek. Malah justru dulu setiap malam saya di lantai atas. Dulu 2009, 2011 itu masih belum direnovasi, masjid lama itu masih dekat. Tuh. Enak di atas malam-malam tuh enak di atas. Ini mabit di Musdalifah. Lah ini Pak sekarang Bapak Ibu sekalian. Ya, saya pertama kali tahu bahwa mohon maaf di Musdalifah itu sebagian besar ulama menyatakan sunnah. Itu yang dawi al-Mukarram Yai Kapal. Ketika saya sama Yai Anwar Mansur ketika saya datang tugas, saya ada orang yang pakai Parsi, itu pun Yai ini, mohon maaf saya pakai Jawa lagi, ya. Bagaimana Yai ini orang tua? Udah Pak Juli dengarkan saja. Karena bis itu kalau yang namanya dulu taratut ya, nilai kalau tidak dinaik akan jalan. Nah, orang tua, ya, karena di Eropa itu sebagian besar ulama adalah sunnah. Apa di Musdalifah itu, tapi tidak apa. Jadi kita mampir sebentar walaupun tidak itu sudah diperbolehkan. Apalagi lindorurah karena sekarang sudah ada yang namanya murur. Jadi sampai sekarang ini murur jadi perbincangan. Nah, sampai ngerti rasa ngomong Pak daripada malah nambahi masa. Oke. Sapa ora kasih awake dhewe sing ora kesane sapa? Amirul Hajj Mekah itu Arab mengambil keputusan itu sudah mengumpulkan para ahli fikih. Ada minat jadi. Kalau ning kene masjid ning kono kaya ning Lirboyo pangapunten pernah jamaah itu Lirboyo sapa? Tiap Jumatan itu sampai jauh. Loh, masjidnya gak ketok. Nah kalau di barat kan sama dengan Minaja. Jadi Lirboyo luar barat sampai dalamnya Imam yang paling timur itu kan jauh. Tapi sambung menyambung gitulah Indonesia. Biasanya kalau dipaksakan Mina seperti itu. Padahal pangapunten mohon maaf, jamaah haji Indonesia pengen tambah terus gitu, pengen tambah karena antriannya tambah. Ketika diatur dengan jaka itu saja dipermasalah nih, padahal itu juga ngatur manusia itu angel. Coba kalau
2.200 itu Pak, kalau masuk ke Mina semuanya nggak mungkin Pak. Apalagi itu juga bayar. Uang Indonesia bayar itu paling murah loh Pak, hitung-hitung kalau pakai rupiah. Makanya inilah pengertian kita untuk mengerjakan yang bahasa sing apik, tapi bagaimanapun haji itu adalah termasuk kewajiban. Tapi kalau toh seandainya ada orang tua yang bisa daftar sekarang untuk menggugurkan kewajiban haji, soal berangkat kapan nggak usah diharap-harap, gitu. Kalau Allah mengendaki sampean innama amru idza arada syai'an ayyaqulahu kun kan Pak. Wes tiga dalil ngono sing rodok benar. Koyo santri. Mabit di Mina. Nih, dulu 2009 saya tidak mabit. Tapi mau buat mabit, Pak. Karena apa? Bukan tak, dia tanah dulu. Di Mina itu saya adalah di Azizia. Azizia itu sampingnya adalah Mina Jamarot. Jadi setelah barang Jamrot pulang. Nah, maghrib kalau berisya kita kembali. Saya tidak mukim di tenda, tapi mau buat mabit pelaku, dulu mau digaruk wong, dulu mau pakai tenda. Karena saya sendiri tidak, karena dari jamaah, jadi santai waktu itu. Pengen tahu suasana, mbok menosok aku dari petu. Tuh, jadi aku roh ini betul tahu ngalami dewi ya tahu dari tugas itu. Ternyata seperti itu waktu itu Pak. Nginep di masjid Koef. Tiap malam sandal digawe bantal. Lo, subuh, babar subuh masjid Koef langsung bareng jam. Nah, itu waktu dulu belum ada lantai 1, lantai 2, masih lantai 1 semuanya. Lurus kan Pak ya? Belah sekarang. Yo, kita pasti di lantai 3 atau 2 saja jarang. Ya pasti 3. Nah, kita kalau pengen ngajak itu diajak. Kalau sampai tak ajaklah yang muda-muda. Ibu-ibu yang tua-tua kalau bisa ibadahkan nggak apa-apa, gitu. Asalkan ikhlas sing barang jumroh. Ada sing untuk ngeyel Pak kemarin itu. Kakinya sudah melepuh. Udah Pak, saya sudah biasa. Padahal diperbuat, udah nggak apa-apa. Pak, pangapunten. Dari tempat kita Mina ini sampai kembali PP itu kurang lebih 9 kilo atau dekat 9 kilo. Tuh, ya jangan dipaksakan. Enggak Pak, saya biasa lah semaput di tengah jalan. Gimana Pak, saya mau Pak Juli sampai kok mandi ngomong orang mandi aku tuh berdasarkan pengalaman. Kalau orang nggak mampu jangan, karena pelaku sudah gini-gini terus. Itu gimana? Dipaksakan. Apalagi kalau membawa dorong. Kalau nggak ada yang mampu masa nggak ada yang ganti, siapa yang akan bantu dorong? Nggak ada. Jatuh di tengah jalan nggak ada. Jarang kan ada mobil golf sing untuk ngangkut kalau di itu. Gitu? Nih. Terus ini mabit 5 lempar jamarot sama seperti itu. Kalau kita tidak punya strategi, monggo bagaimanapun kita harus bisa mengawal jamaah itu. Nah ini ya, kemarin yang tua-tua harus diakomodir, makanya jiko kerikil tidak harus di Musdalifah, tapi sekarang sok nih Arafah sudah banyak. Nah ini harus bisa mengatur bagaimanapun. Nah kalau dibagi, petugas haji jangan mengambil lempar jamarot, bagi-bagi. Nah terus awak itu bagian ngomong Pak, Bu, pangapunten, Mbah, ya, karena ini minta tolong jamaah haji ini biar sempurna, sampean biar sempurna hajinya, ya. Tolong yang membadalkan sampai jamarot itu monosuko sampai beli rokok atau beli es krim. Ya minimal 25 real.
Yo itu menawa syukur-syukur sekretariat. Ya, oh begitu ngewehi. Lah nek gak mampu, ya sebelumnya kan Kakak, aku ngomong tapi sampean upama gak diwehi ikhlas masih ikhlas. Tapi ki jenenge lambene wong promosi itu kan harus bisa mengolah. Alhamdulillah, ada sing ngewehi sekretariat, sing 100. Nah, ya, itu ternyata ya seneng. Akhirnya itu akeh itu ya masih boleh kebuli. Nah, lumayan cara itu. Nah, jadi ini albek karena laku baik, ini Pak, baik itu ya. Ini ada menjadikan sama. Kenapa? Untuk menyempurnakan, tapi cara bukan itu, bukan berarti kita mencari uang, bukan tidak. Tapi kalau diberi imbalan, kalau toh paksa ya Pak. Ya, ini kalau sudah telung kita. Tapi uangnya pakaian jamaah perempuan pun maklum ya. Pak. Makanan khas Indonesia maklum. Walaupun bagaimanapun khas mau mangan ning kono karena lambene dhewe-dhewe beda. Enek sing radian mangan, ya salahmu dhewe. Nyapa ora mangan. Ora gak cocok. Lah umumane sing masak Indonesia beda. Dalam ramu, dalam menghidangkan rasa. Wis ora rasa kakean. Ya karena dia itu masuk dalam kategori wala rofasa walaupun gara-gara mangane gak enak, wong semua disi ora enak ya lambemu enak terus. Loh, itu sampaikan Bu. Sama jangan mendahului kodratnya Allah karena di sana sudah ngomong, di situ sudah dinas. Lah sampai ngomong apa di tiga enak. Ya gak bakal enak. Coba di hati. Dirasakan bismillah. Ya ini. Terus proses tahalul. Wah ini kadang-kadang Pak sampai tahalul akhir bertawaf. Wes bar napa Pak? Said sing terakhir napa to apa? Tawaf pado. Wis diomongi angel. Wah, entuk alur dereng. Ya, itu kadang-kadang orang-orang kurang peka. Mohon maaf Pak Bung. Karena itu anggota DPR. Yo arep diomongi, tapi gayane nek melu ngomong ngene iki manasik ini lho. Ngomong ini lho nek sing paham ya akeh kok. Ngomong ngene. Ora, yo malah wong e. Ngomong wong akeh kok tentu yo paham kabeh. Bener gak? Itu orang dewan Pak. Tapi alhamdulillah ketika saya dikasih kawas itu konek ya alhamdulillah. Tapi bagaimanapun ketika orang itu sampai kena sidang sudah disampaikan secara umum bapak-bapak jamaah haji ketika melanggar ada sidang. Tapi kalau saya tunjuk sampai kena sidang dikaplok lambiku loh. Itu hampir benar, tapi itu ada makanya kalau kita menyampaikan, ayo Pak Ibu perjalanan haji sudah selesai. Tapi manakala ingat-ingat kalau Bapak ada yang salah, Ibu ada yang salah, ada yang kurang, bagaimanapun untuk menyempurnakan, ada yang namanya dam, ada yang sedekah. Tapi kalau saya tahu Bapak salah, tak omongin bah, sampai kena dam, jangan mau melanggar, urung syukur wis sarungan. Sampai nggak ngomongin tapuk, lebih, beker ngomong. Jadi ngomong bener sangki itu bener, tapi kadang-kadang akan menjadi masalah. Bagaimanapun kita sebagai petugas harus pandai mengatur dalam pembicaraan. Yang terpenting itu Pak, dalam bahasa kuliah itu nanti prestasi oke, pinter boleh, cerdas boleh, tapi tunjukkan kemampuanmu akan menjadi prasasti. Dimanapun kita berada, boleh kamu diakui jempol. Tapi paling tidak ketika kita pulang, kita pisah,
akan dikenang itu akan menjadi prasasti. Lah, aku besok mau kenang dari prasasti nih sampai alhamdulillah orang. Ibaratnya gitu loh, ibaratnya gitu. Dia betul. Jadi saya udah PKKN tunjukkan prestasimu sekarang di sini. Komunikasi dengan masyarakat oke. Hanya 1 bulan di sini. Tapi ketika sampai pulang dari KKN tinggalkan, kamu akan menjadi prasasti di desa sini. Walaupun tidak dibangun monumen gambarnya sampai atau ditulis di dalam gapura, tapi paling tidak terngiang-ngiang di dalam masyarakat ini. Itu di sinilah Pak mungkin barangkali. Betul Pak. Ya, ini gambar di toilet, setel kan? Cara menggunakan toilet di pesawat. Nah, biasanya lokasi toilet buat pesawat ekonomi ada di bagian belakang seperti ini ya. Pastikan di dalam udah kosong dan kalian tinggal dorong sampai kebuka. Nah, kalau kalian udah masuk, lampunya masih mati nih. Cara menyalakannya adalah dengan mengunci pintunya dengan menekan ke kiri.